Di depan kita adalah bangunan bersejarah. Dulu pada tahun 1870, tempat ini adalah kantor Dewan Kehakiman Batavia, tempat pengadilan di masa kolonial, tempat berbagai vonis dijatuhkan. Pada tahun 1990, bangunan ini berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik, hasil penggabungan Balai Seni Rupa Jakarta dan Museum Keramik. Museum ini menyimpan lebih dari 12.000 koleksi, mulai dari lukisan, patung, keramik, hingga sketsa dari seniman dalam dan luar negeri. Bangunannya bergaya neoklasik Eropa, dengan pilar-pilar tinggi dan atap segitiga yang memancarkan nuansa sejarah. Selamat datang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Halo teman-teman seniman muda berkarya, hari ini aku akan berkeliling di Museum Seni Rupa dan Keramik bersama Mbak Yunita. Halo Kak Chelsea. Halo Mbak Yunita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo teman-teman seniman muda berkarya. Aku Yunita, aku adalah pamong budaya dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Gedung ini dulunya itu didirikan pada tahun 1870 oleh arsitek waktu itu bernama Van Raders. Jadi dulunya memang fungsinya sebagai peradilan tertinggi pada masa Belanda. Setelah itu gedung ini diresmikan pada tahun 1976 itu sebagai Balai Seni Rupa Jakarta dulu Kak. Gitu, bangunan utamanya. Lalu pada tahun 1977 sayap bangunan ini itu diresmikan sebagai Museum Keramik. Pada tahun 1990, dua lembaga ini bergabung jadi satu menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta yang kita kenal sekarang. Di sini kita punya beberapa lukisan nih Kak. Salah satunya itu karyanya Avandi. Avandi ini melukis potret dirinya sendiri dengan apa adanya. Jadi mau menunjukkan bahwa ya seorang Avandi ini ya seorang apa adanya gitu. Kita punya lukisan Dewi Kak. Ini karyanya Agus Jaya. Di perhiasannya itu mengambil relief dari Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur Kak. Dan lukisan ini dilukis itu cukup lama Kak. Dari tahun 1957 sampai 1962. Wah, kenapa ini spesial Kak? Karena lukisan Dewi ini adalah cagar budaya peringkat daerah yang kita miliki di Museum Seni Rupa dan Keramik. Wah. Gitu Kak. Kalau di sini kita punya yang spesial juga nih Kak. Lukisan Bupati Cianjur. Dilukis oleh Raden Saleh Kak. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan yang pertama kali ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Raden Saleh ini ingin menggambarkan bahwa Bupati ini bukan sebagai bawahan Belanda, melainkan dia merupakan sosok yang terpandang dan juga memiliki karismatik yang kuat. Aku suka sekali filosofi di balik lukisan. Benar, dan koleksi kita ini juga merupakan cagar budaya tingkat daerah, seperti itu Kak. Nah, sekarang kita berada di ruang Lini Narasi Baru, lebih tepatnya di ruang A Kak. Di sini Kakak bisa lihat karya-karya sketsa dari Heng Antung. Heng Antung ini merupakan seniman dan juga dulunya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Kak. Beliau ini kenapa dipercaya banget sama Bapak Soekarno waktu itu untuk merekam potret-potret peristiwa yang bersejarah seperti perundingan Linggar Jati, juga ada monumen pembebasan Irian Barat, dan juga ada pemuda militer gitu Kak. Jadi banyak sketsa beliau ini yang memang merekam momen bersejarah seperti itu. Luar biasa, berarti beliau bukan hanya seniman tetapi juga menjadi gubernur juga. Bener banget Kak. Jadi memang luar biasa perjalanan beliau ini. Kita punya di sini lukisan Dede Supriya. Kenapa Dede Supriya ini menyoroti sosial? Beliau ini ingin menggambarkan bahwa keadaan saat urbanisasi terjadi itu mengakibatkan ya inilah Kak, kali-kali kita, sungai-sungai kita jadi tercemar oleh sampah-sampah yang tidak terselesaikan dengan baik gitu loh Kak. Sekarang kita ada di ruang B Kak namanya. Ruang B. Ya betul. Menarik banget nih Kak karya Bapak Hendra Gunawan ini. Beliau merupakan maestro juga ya Kak kalau kita sebut, dan sering menyoroti peristiwa kemerdekaan Indonesia juga Kak. Kenapa dinamakan Kenangan 45? Beliau ini mau menggambarkan suasana pada saat 1945 itu Kak. Kondisi masih belum stabil ya Kak, tapi tetap ada kehangatan, kebersamaan yang menjadikan ini sebuah kenangan. Jadi kebersamaan, kehangatan itu menjadi concernnya beliau pada saat itu. Sekarang kita ada di lukisannya Pak Sudarso.
Ini judulnya adalah Berjualan, Kak. Jadi memang beliau ini ingin menggambarkan aktivitas kehidupan sehari-hari orang Indonesia, di mana saat berjualan itu juga merupakan medium untuk bertukar informasi, untuk bertukar budaya. Berarti memang dinamika kehidupan pada saat itu ya. Bener banget. Wow, ini lukisannya bagus sekali. Bagus banget. Karya Pak S. Sujoyono ya. Bener banget, Kak. Jadi namanya ini adalah Prambanan, Kak. Sebelumnya itu namanya adalah Seko. Seko Prambanan. Ya, Seko itu adalah seksi komando, Kak. Lukisan ini juga menggambarkan peristiwa yang ada di Jalan Prambanan pada saat itu. Dari dulu itu Seko, lalu ganti nama jadi Prambanan, dalam kurung yang pertama menyeberang jalan. Seperti itu, Pak. Untuk lukisan ini sendiri bagian dari cagar budaya, betul? Bener banget, Kak. Kalau ini cagar budaya tingkat nasional, Kak. Usianya lebih dari 50 tahun dan juga mengandung nilai sejarah yang tinggi. Jadi memang bukan hanya keindahan yang bisa kita lihat dari lukisan, itu ada makna tersendiri di dalamnya. Mbak Yunita, berarti ini judulnya Pengantin Revolusi oleh Pak Hendra Gunawan. Betul banget, Kak. Ini adalah karya dari Bapak Hendra Gunawan. Lukisannya besar banget ya, Kak. Iya, luar biasa. Ini tuh terdiri dari beberapa kanvas yang dijahit dan dijadikan satu, makanya bisa sebesar ini. Iya. Gitu, Kak. Beliau ini ingin menggambarkan kehidupan saat masa perjuangan, tapi tetap ada sisi romantisnya. Di sini juga ada beberapa akulturasi budaya juga, Kak. Betul, aku lihat ada berbagai adat juga dari suku yang berbeda. Benar. Dari warnanya juga ya sangat cerah. Betawi, dan juga di situ kalau Kakak lihat kan Betawi itu tanjidor itu kan dari Eropa juga kan. Oh iya. Gitu tanjidor, terus seruling itu dari China. Karya Hendra Gunawan ini, Pengantin Revolusi, merupakan cagar budaya tingkat nasional, Kak. Gitu, karena memang dari segi usia tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dari segi usia dan juga terkait dengan perjuangan kemerdekaan itu beliau masih mengangkat hal tersebut walaupun ada sisi romantisnya gitu. Bagus, digambarkan dengan warna-warna cerah. Jadi di zaman perjuangan itu ya nggak melulu ibaratnya kesusahan atau apa yang digambarkan, tapi beliau ingin menampilkan sisi lain dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Dan juga sisi kesederhanaan. Benar. Pada saat itu mereka bahagia, mereka menjalani kehidupannya sehari-hari. Wah, lukisan Rose Istriku ini sebenarnya waktu itu aku juga lihat di buku pas kita di Museum Wayang, Mbak Yunita. Oh gitu, Kak. Dan di sana ya kamu di sana, dan pas kita ke sini ke Museum Seni Rupa dan Keramik berjumpa lagi tapi dengan versi aslinya. Wah, luar biasa. Memang ini lukisan yang dibuat oleh Bapak Sujoyono itu untuk istrinya ya, Kak. Yaitu berjudul Rose Istriku. Bener banget tuh, Kak. Dan betapa cantiknya beliau digambarkan pada saat itu. Kesederhanaan beliau, tapi juga terlihat intelektualitas beliau digambarkan oleh Betul, dengan ada buku juga. Bener banget, Kak. Itu sangat ya menggambarkan emansipasi wanita juga ya. Emansipasi wanita. Bener banget tuh, Kak. Nah, Kak Chelsea, kita ada di depan lukisan yang syarat akan makna, yaitu lukisan Kerja Paksa, Kak, karya dari Pak Ichi Tarmizi. Kalau Kak Chelsea bisa lihat, keadaan kondisi di situ sangat memprihatinkan ya, Kak. Jadi bisa kita bayangkan situasi kondisi saat itu memang memprihatinkan sekali, Kak. Banyak juga korban yang meninggal, Kak, akibat kerja paksa itu ya, Kak. Jadi memang Pak Ichi Tarmizi ini ingin menggambarkan sisi gelap, Kak, dari kerja paksa yang terjadi pada saat masa kolonial dulu. Seperti itu, Pak. Bahwa ini mungkin bisa dibilangnya modern slavery ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi memang banyak sekali yang dipaksa untuk bekerja. Pesan kuat apa yang ingin disampaikan oleh beliau? Pesan kuatnya adalah ya sejarah ini tidak mungkin kita lupakan ya, Kak. Jadi jangan pernah melupakan sejarah yang ingin ditampilkan seperti itu, Kak. Kita sekarang ada di depan lukisan karya Basuki Abdullah. Ini adalah potret diri Bapak Adam Malik. Berarti Maestro Basuki Abdullah ingin menggambarkan Bapak Adam Malik ini sebagai karakteristik yang memang sangat berwibawa. Lalu juga mungkin di sini kita bisa melihat kepribadiannya ya. Nah, Kak Chelsea, kita sekarang berada di depan lukisan Pak Sujoyono nih, Kak. Ini lukisannya judulnya adalah Wanita 1966. Kalau di sini aku melihatnya dinamika dan semangat sebagai peran perempuan ya gitu. Jadi ada empowerment-nya juga, bener banget. Feminismenya juga ada, dan betapa indahnya gitu dengan semua dekorasi aksesorisnya. Sepertinya dari Sumatera ya? Bener banget, Kak. Beliau ingin membangun lagi, menguatkan citra budaya yang ada di Indonesia gitu, Kak. Jadi
budaya yang ada di Indonesia ini sangat bagus loh, sangat kuat loh, dicerminkan dengan lukisan wanita 1966 ini gitu kan. Mbak Yunita, kalau melihat lukisan ini ya, ini ciri khasnya Bapak Hendra Gunawan sekali. Dari warnanya, terus dari aksennya, dari karakternya, bahkan menggambarkan manusia dalam lukisan ini tuh sangat ciri khas sekali. Memang Pak Hendra Gunawan ini sangat-sangat ikonik banget maksudnya lukisan-lukisannya. Ini namanya adalah lukisan pembukaan pameran. Nah, di sini digambarkan ini banyaknya dari bermacam usia ya Kak, ada anak-anak, ada yang dewasa, bahkan ada yang udah tua gitu. Itu datang sebuah ke pameran yang ingin menggambarkan bahwa pameran itu seni rupa itu untuk semua kalangan gitu. Dan kenapa di sini warnanya warna-warni memang khasnya beliau juga ya Kak. Di sini kan mukanya di warna hijau nih Kak, salah satunya ada perpaduan warnanya juga. Kalau hijau ini digambarkan beliau ini sebagai etnis Tionghoa Kak, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tangannya beliau juga kenapa berwarna hijau? Jadi beliau ini ingin merepresentasikan bahwa tangannya ini adalah kekuatannya. Dan di sini kalau Kakak lihat ada beberapa potret tokoh-tokoh besar, yaitu seperti Pak Adam Malik Kak. Ini Pak Adam Malik. Iya, Pak Adam Malik. Ya betul. Dan ini juga ada Avandi gitu kan. Kita lanjut lagi ke ruang E nih Kak. Di sini kita punya beberapa lukisan kaca. Ini adalah gunungan kaligrafi karya Hardiono. Dia dilukis di balik kaca Kak. Wow. Jadi memang dilukisnya terbalik Kak. Terbalik. Oh, berarti di lapisan kacanya Ya, di sangat lapisan unik kacanya. ya. Unik banget ini Kak. Ini Kalau kan- filosofi di baliknya ini apa? Ini ada akulturasi budaya Kak, ada pewayangan, Mahabharata, dan juga ada kaligrafi. Ini tuh sebetulnya dibagi menjadi beberapa tingkatan Kak. Jadi di bawah ini adalah tanah, kehidupannya, dan ini di darat, dan ini di udara, seperti itu Kak. Tuhan itu menciptakan dunia dan seisinya, barulah manusia diturunkan ke dunia ini, seperti itu Kak. Mari kita lanjut lagi yuk Kak. Ini adalah lukisan pecinan karya dari Bapak Amrus Natalsya Kak. Karya beliau ini juga ikonik banget Kak, karena memang beda teknik ya Kak sama lukisan-lukisan yang kita lihat sebelumnya. Nah di sini beliau ingin memperlihatkan situasi perdagangan, khususnya ya di pecinan ini, gitu. Makanya kita bisa lihat ada makanan-makanan, terus ada yang digantung juga, terus ada orang-orang yang membawa hasil bumi, ada gitu kan. trolinya juga. Bener banget Kak. Oke Kak Chelsea, sekarang kita menuju ke ruang keramik ya Kak. Kak Chelsea bisa lihat sendiri nih Kak. Di sini ada keramik kapal harap. Wow. Atau yang disebut dengan intan rek. Kenapa disebut keramik intan rek? Itu dulu awalnya ini semua muatan yang ada di kapal yang tenggelam itu Kak. Yaitu lebih tepatnya di Intan Oil Field namanya. Nah, kenapa ditemukan sebanyak ini Kak? Dan sebenarnya keramik ini tuh banyak banget macamnya Kak. Kalau Kakak bisa lihat sendiri, ini kan dihitung-hitung tuh sampai dengan 11.000 Kak. Gitu. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena material terkecil pun itu dihitung juga Kak sama kita. Jadi sebagai koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik. Luar biasa ya. Berarti kalau tidak salah, kan tadi aku sempat baca juga, ditemukan di Bengkulu. Bener. Dan di perairan ada Jambi juga. Iya. Nah kita lanjut lagi Kak. Di sini kita punya keramik Saladon, yaitu dinasti Yuan dan Ming. Warnanya seperti ini Kak. Memang ciri khasnya itu Hijau. satu warna hijau seperti itu. Ini juga merupakan keramik-keramik yang dipakai oleh bangsawan-bangsawan zaman dahulu. Oke Kak, kita bisa lanjut lagi ke ruang Asia Eropa. Di sini ada yang menarik juga Kak Chelsea. Nah, kalau Kak Chelsea lihat di sini ada Berkefeld filter. Kenapa namanya Berkefeld? Karena ditemukan oleh Willem Berkefeld. Iya. Jadi saat itu kan memang terjadi wabah dan masyarakatnya itu butuh air bersih gitu Kak. Jadi pada saat itu ya terkenal banget sih Berkefeld filter ini gitu loh. Bagus sekali ya. Tampilannya, buatannya Mewah ya Kak. mewah sekali. Mewah banget gitu. Oke kita lanjut lagi yuk Kak. Sekarang kita berada di koleksinya Pak Haji Naim Kak. Wow. Ada dari dinasti Yuan, Ming, dinasti Qing, dan keramik asal Vietnam dan Thailand pada abad ke-12 dan 14. Keramiknya Bapak Haji Naim itu sekitar 150-an. Jadi Pak Haji Naim ini berinisiatif untuk menghibahkan ke Museum Seni Rupa dan Keramik saat itu. Berarti ini keramik Jepang, Vietnam, dinasti. Jadi macam-macam Kak. Dinasti Dari mancanegara ya. benar dari mancanegara. Gitu. Yang besar juga ini juga merupakan hibah dari beliau juga. Yang ini tempat menyimpan air
Yang ini biasanya tempat menyimpan seperti beras gitu kayak ini Kak. Oke Kak Chelsea, sekarang kita sudah berada di ruangan yang terakhir nih Kak, yaitu ruang Tembikar Majapahit. Ini juga menjadi saksi sejarah nih Kak. Pada masa kerajaan Majapahit Kak, terakota ini namanya terakota media Kak, sebagai sarana pemujaan. Jadi di sini itu kalau kakak lihat bentuknya itu seperti replika bangunan candi terakota yang hanya tersisa di bagian tengah atau badan atasnya saja Kak. Di bagian depan kalau kakak lihat ada namanya kepala kala Kak. Itu merupakan simbol penjaga pintu suci seperti itu Kak. Ini patung terakota hewan babi ya Mbak Yunita? Bener banget Kak Chelsea. Ini tuh sebenarnya celengan babi terakota di masa lalu. Tepatnya di zaman Majapahit seperti itu Kak. Di sini itu juga ada yang namanya pottery workshop Kak. Wow. Iya, jadi memang pottery workshop ini sangat banget digemari sama anak-anak muda nih Kak. Kalau di sosmed itu banyak banget yang nanyain pottery workshop ini. Nah, di sini Kak kita bisa langsung lihat pembuatannya. Seru sekali. Kakak bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Oh iya. Ya, ini yang sudah setengah jadi nih Kak. Teman-teman generasi sekarang kan kalau di trigger dengan hal yang menarik, yang unik, itu kan jadinya terpancing gitu kan Kak, dan mau gitu untuk datang ke museum. Kalau teman-teman seniman muda berkarya yang mau ikutan pottery class nih, Museum Seni Rupa dan Keramik ini gampang banget Kak. Caranya tinggal buka aja Instagram kita di museum_keramik_JKT. Berarti nanti teman-teman bisa langsung visit aja Instagramnya untuk cari tahu hari apa saja, terus bisa mengikuti workshop yang apa saja. Ya. Mbak Yunita, terima kasih sudah menemani aku berkeliling di Museum Seni Rupa dan Keramik. Senang sekali karena aku jadi banyak belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang budaya Indonesia, dan juga seni lukis dan keramik. Aku ingin bertanya sama Mbak Yunita, ada pesan nggak sih untuk generasi muda, terutama teman-teman seniman muda berkarya? Dan bagaimana kalau teman-teman seniman muda berkarya ingin mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik? Nah, boleh banget Kak. Aku seneng banget kedatangan Kak Chelsea dan teman-teman seniman muda berkarya. Pesan aku sih Kak, jangan pernah malas untuk mempelajari sejarah serta warisan budaya kita, karena sejarah dan warisan budaya kita itu adalah identitas jati diri bangsa kita sendiri. Kalau teman-teman ini pengen main ke Museum Seni Rupa dan Keramik, gampang banget caranya Kak. Nanti tinggal datang aja dan beli tiket on the spot, seperti itu. Kita bukanya setiap Selasa sampai dengan Jumat Kak. Jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, itu buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam, Kak. Wah, Seperti itu. Kalau memang teman-teman mau merasakan vibes museum di malam hari, boleh banget nih datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. salam seniman muda berkarya.